Dalam tiap fase, sebuah klub pasti pernah memiliki era keemasannya tersendiri. Berjaya di sepak bola domestik dan menguasainya selama bermusim-musim. Ketika gelar domestik sudah mampu diraih, biasanya klub tersebut akan menaikkan levelnya untuk berjaya di kompetisi tertinggi antar klub Eropa, yakni Liga Champions. Namun, sayangnya, klub-klub berikut ini tidak mampu tampil mengesankan, bahkan cenderung selalu gagal di Liga Champions. Kendati mereka sudah menguasai kompetisi domestik. Kisah Invincible Arsenal bersama Wenger merupakan kisah manis tak terlupakan bagi publik sepak bola, khususnya fans Arsenal. Betapa gacornya skuad Arsenal kala itu dan dapat meraih juara Liga dengan sempurna. Di kancah Eropa pun anak asuh Wenger menunjukkan tajinya bahwa The Invincible mampu bertarung di Champions League musim 2003-2004. Akan tetapi langkah skuad The Invincible terhenti oleh rival sendiri, yakni Chelsea di perempat final. Mereka meninggalkan jejak kegagalan itu dan melangkah balik di 2005-2006 ketika Gunners dengan skuad sisa-sisa The Invincible mampu menembus final Champions League di Paris. Namun naas, Gunners keok oleh Barcelona. Valencia pernah berjaya pada era 1999-2000. Valencia yang dalam masa peralihan pelatih dari Ranieri ke Hector Cooper pada masa itu mengusik hegemoni Barcelona dan Madrid. Hector Cooper mampu membawa Valencia 2 kali berturut masuk final Champions League pada musim 1999-2000 dan 2000-2001. Di final pertamanya bersama Cooper, Valencia harus takluk oleh El Real 3-0. Kemudian di final keduanya mereka harus takluk oleh Bayern Munchen di babak adu penalti. Setelah itu Valencia ditinggal Hector Cooper di 2001-2002 dan posisinya digantikan Rafael Benitez. Benitez mampu mengembalikan kejayaan Valencia dengan 2 kali menjadi kampiun La Liga pada 2001-2002 dan 2003-2004. Namun di Liga Champions, langkah kelelawar Mestalla era Benitez tak mampu melaju jauh seperti apa yang dilakukan Hector Cooper. Sebuah era dominasi panjang pernah dirasakan Lyon dengan menguasai Ligue 1 yang dimulai sejak musim 2001-2002. Lyon mendominasi selama 7 musim dengan gelar juaranya, yang mereka dapatkan dari 4 periode pelatih yang berbeda. Dari Santini, Paul Le Guen, Gerard Houllier, dan Alain Perrin. Namun kesuksesan selama 7 tahun di kancah domestik tidak serta-merta mampu mengantarkan mereka berbicara banyak di kancah Eropa. Di Champions League sendiri, langkah Lyon selalu gagal tiap musimnya. Tidak satu pun dari era kejayaan skuad periode itu yang mampu tampil di partai puncak. Mentok, mereka pada musim 2009-2010 ketika itu hanya mampu mencapai semifinal, takluk oleh Munchen dengan agregat 4-0. Begitupun di musim 2019-2020 juga mencapai semifinal, akan tetapi gagal lagi ketika bertemu lawan yang sama, yaitu Munchen. Era Bayern Leverkusen di medio awal 2000-an pernah menciptakan cerita tersendiri. Klub yang mengusik dominasi Bayern Munchen ketika itu seketika menjadi buah bibir di sepak bola Jerman. Kampanye gelar domestik maupun Eropanya selalu diwarnai drama. Dengan Michael Ballack dan pelatih Rudi Voller selalu gagal menjadi juara dan sering mendapat julukan Mr. Runner-Up. Sindrom runner-up Leverkusen di musim 2001-2002 di bawah pelatih Klaus Toppmöller kehilangan 3 gelar sekaligus di fase akhir. 1 di Bundesliga yang harus rela disalip Dortmund di laga akhir, 2 di DFB Pokal, kalah oleh Schalke di final. Kemudian yang terakhir yang tak kalah menyakitkannya adalah kalah oleh Madrid di final Champions League. Dortmund pernah mencapai era emas skuadnya di bawah gemblengan Jurgen Klopp.
Dortmund bersama Klopp diharapkan mencapai puncak kejayaan di 1997 ketika terakhir menjadi juara Champions League. Klopp mampu menyihir dunia bahwa era Dortmund telah kembali. Klopp mampu mengantarkan Dortmund menjadi juara Bundesliga berturut-turut pada musim 2010-2011 dan 2011-2012. Di musim berikutnya, Klopp mampu mengantarkan Dortmund kembali lagi ke final Champions League. Di final mereka bertemu sesama wakil Bundesliga Bayern Munchen. All Bundesliga final itu ternyata masih milik The Bavarians. Era skuad emas Klopp ketika itu harus rela takluk di final. Selama 5 musimnya di Turin, Max Allegri mengubah Juventus menjadi penguasa Serie A. Dibangun di atas pondasi yang diletakkan Antonio Conte, Allegri hampir selalu mempersembahkan gelar Liga maupun Piala Liga di setiap musimnya. Tapi, satu tujuan utama tetap belum tercapai, yakni Champions League. 2 kali masuk final Champions League, skuad era emas Allegri berharap mampu mencuri gelar ambisi Juventus itu. Namun, di final pertama melawan Barcelona di 2015 harus takluk dengan skor 3-1. Begitupun di final kedua 2017 bersama trio back BBC. Pasukan Allegri kembali gagal. Mereka takluk oleh Madrid dengan skor 4-1. Bagaimanapun era emas bersama Allegri selama periode 2015-2017 belum bisa mewujudkan ambisi utama Juventus, yakni gelar Eropa. Simeone adalah tokoh utama yang membawa Atletico Madrid berubah menjadi kekuatan baru di Eropa. Di Liga Domestik, keberadaannya mengusik dominasi Real Madrid dan Barcelona setelah menjadi juara La Liga pada 2013-2014. Sekaligus mereka mencapai partai puncak Liga Champions untuk menantang rival sekota Real Madrid. Partai final yang berlangsung ketat hingga extra time itu akhirnya dimenangkan Real Madrid dengan skor 4-1. Begitu pula kesempatan kedua skuad emas Simeone di Champions League musim 2015-2016. Atletico sekali lagi mampu mencapai final dengan menantang lawan yang sama, yakni Real Madrid. Namun tetap apes, Atletico harus tunduk lewat drama adu penalti oleh El Real. Siapa yang tak kenal Paris Saint-Germain? Sekarang yang diisi skuad bintang-bintang mahal dunia. Kiprah dominasi tim terbaik PSG tak dipungkiri dibangun oleh uang Qatar. Melalui Nasser Al-Khelaifi dengan Qatar Sports Investment-nya, mampu mengubah PSG menjadi tim yang disegani di dunia ini sejak diambil alih pada 2011. Silih berganti pemain bintang keluar masuk Paris dengan harga dan gaji tinggi, serta juga beberapa pelatih yang silih berganti, membuat PSG selalu mendominasi Ligue 1. Selama diambil Qatar, PSG di Ligue 1 mampu menjadi juara selama 7 kali. Akan tetapi, PSG dengan ambisinya meraih gelar Champions League sampai sekarang belum mampu mendapatkannya. Mentok prestasi terbaik PSG selama diambil alih Qatar adalah runner-up di 2019-2020 setelah di final dikalahkan Munchen. Ketika itu di bawah arsitek Thomas Tuchel. Pengusaha Uni Emirat Arab mengambil alih Manchester City di tahun 2009. City disulap menjadi klub kaya baru dengan beberapa pemain bintang dan pelatih top yang silih berganti datang ke Etihad Stadium. City menjadi pengusik hegemoni klub besar di Liga Inggris ketika itu, terutama rival sekota MU. Julukan tetangga berisik pun disematkan MU pada City. Menjuarai Liga Inggris maupun gelar piala domestik bersama pelatih macam Mancini, Pellegrini, maupun Pep Guardiola tidak serta-merta membuat City dan investor bangga. Pasalnya, ambisi utama mereka di Champions League belum pernah tercapai. Prestasi mereka mentok terakhir sebagai runner-up di musim 2020-2021. Ketika itu pasukan terbaik City dikalahkan Chelsea 1-0 di final. Kegagalan demi kegagalan di kancah Eropa membuat ambisi pemilik akan tetap menggebu tiap musimnya
seperti apa yang dilakukan pemilik PSG.